Ya, halo semuanya, ketemu lagi bareng KMJ Alfarisi di Semangat Belajar dan Terus Belajar. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita masih belajar di buku tema 7, subtema yang ketiga, yaitu Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran yang keenam, bisa juga ya dilihat bukunya bagi yang menyimak. Nah, adik-adik sekalian, keragaman masyarakat Indonesia seperti karya kolase atau mozaik meskipun berbeda warna dan bentuk tetapi seluruhnya menjadi karya yang sangat indah. Nah, sekarang kalian bisa mencoba ya membuat karya mozaik atau aplikasi. Untuk mozaik kamu dapat menggunakan kertas warna-warni digunting kecil-kecil, kemudian membuat sketsa dan tempelkan guntingan-guntingan tersebut pada bidang datar. Kemudian jangan lupa memperhatikan komposisi warna biar terlihat bagus dan menarik. Kemudian untuk karya aplikasi, siapkan benda yang akan kamu beri hiasan. Sebagai contoh, kamu menghias sampul buku. Berarti siapkan kertas warna sesuai dengan warna yang kamu inginkan. Buatlah bentuk-bentuk gambar pada kertas warna, lalu guntinglah. Tempelkan guntingan bentuk-bentuk gambar pada sampul bukumu. Atur komposisi gambar sesuai keinginanmu. Kemudian cara membuat mozaik, dulu pernah kita bahas juga, yaitu membuat gambar pada selembar kertas. Kemudian siapkan bahan untuk kolase, potong-potong kain atau kertas menjadi potongan kecil-kecil. Tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Cara membuat karya aplikasi, yang pertama siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Kemudian rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang akan dipilih. Kemudian potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu, misalnya daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Dan yang keempat, tempelkan potongan-potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Ya, sekarang yuk kita membaca teks berikut ini. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pemberian gelar itu ditetapkan pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Gelar itu diberikan kepada Ki Hajar Dewantara atas jasa beliau merintis pendidikan umum di Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga Ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Namun pada usia 40, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan Raden Mas karena beliau ingin dekat dengan rakyat. Nah, ini salah satu gambar dari Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian beliau lulus dari ILS, Sekolah Dasar Belanda, lalu melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun tidak selesai, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan di banyak surat kabar, yaitu Otosan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, The Express, Pusara, Sediatomo, dan Miden Jaya. Tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsawanan orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam kegiatan politik. Melalui organisasi Budi Utomo, beliau menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan, berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1912, beliau bersama Douws Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Partij. Indische Partij merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mengkritik perayaan 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Akibat beliau dibuang ke negeri Belanda. Di sana beliau mempelajari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 1932, Ki Hajar Dewantara kembali ke Indonesia. Beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Dari sekolah inilah lahir konsep pendidikan nasional saat Indonesia merdeka dan menjadi Republik Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan.
pengajaran dan kebudayaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April 1959. Jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, kemudian tugas buat kalian yang pertama, dari teks Ki Hajar Dewantara, tuliskan kata sulit pada teks, kemudian tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks, dan tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Kemudian buatlah laporan tertulis tentang teks tersebut. Nah, ini misalnya saja ya, ada kata sulit. Nah, gelar yaitu sebutan kehormatan. Merintis itu adalah mempelajari, belajar, bekerja keras. Yang kedua, tuliskan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang paragraf pertama, Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Paragraf 2, Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Kemudian yang ketiga, tulisan-tulisan beliau mampu membangkitkan semangat kebangsaan orang Indonesia. Indis Partai yang keempat ya, merupakan partai yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara mengkritik 100 tahun bebasnya Belanda dari penjajah Perancis. Dan paragraf 6, jasanya terus dikenang oleh bangsa Indonesia. Nah, informasi yang baru kita dapatkan adalah Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga ningrat atau keluarga kerajaan ya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan pada tahun 1959 oleh Bapak Insinyur Soekarno. Yang ketiga, tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang keempat, nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Dan yang kelima, beliau tidak lagi menggunakan gelar kebangsaan Raden Mas karena beliau ingin lebih dekat dengan rakyat. Nah, sedikit contoh buat laporan ya, tertulis tentang teks Ki Hajar Dewantara. Nah, singkat saja. Ya, kemudian yuk kita renungkan apa yang telah kita pelajari hari ini dan sikap apa yang dapat kamu tiru dari Ki Hajar Dewantara. Belajar mengenai Bapak Pendidikan Indonesia dan memahami berbagai macam jenis karya. Kemudian sikap apa yang dapat kita tiru dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tidak pantang menyerah, selalu berusaha, semangat. Nah, ini kerjasama dengan orang tua, kalian bisa membuat karya montase, kolase, mozaik, aplikasi, ataupun yang lain. Nah, dibuat dengan sebaik-baiknya, kemudian dipajang di dinding rumah sebagai hiasan ya. Nah, ya, baik adik-adik sekalian, indahnya keragaman negeriku, aku cinta negeriku, aku cinta Indonesia. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Boleh juga di-share ke teman-teman biar lebih bermanfaat. Oke, thank you dan dadah.